Hai, assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillah, hari ini aku mau nunjukin ke kalian video rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Nah, buat yang mau tahu, tonton terus ya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, alhamdulillah anak-anak aku udah pada tidur siang. Terus suami aku juga udah pergi keluar kota. Jadi aku mau lanjutin buat beres-beres rumah. Terus pertama-tama aku mau ganti gorden pintu aku dulu, udah kotor. Terus nanti aku mau lanjut ganti gorden jendela juga. Karena kebetulan gorden jendela dan gorden pintu kamar aku itu motifnya sama Moms. Jadi biar tetap seragam, jadi mau aku ganti sama-sama. Nah, aku mau ganti gorden pintu kamar aku itu pakai gorden rimpel tingkat yang warna pink ini. Ini gordennya udah lama banget, Mams. Aku beli sekitar 3 tahun yang lalu. Harganya nggak salah sekitar 200.000, ukuran 200 kali 230 cm. Nah, ini aku beli online shopnya itu nggak salah domisili Pekanbaru. Nah, nanti aku cantumin ya Moms Instagramnya. Moms bisa cek sendiri di description box. Terus rempelnya ini ada 4 tingkat ya Moms, kayak gradasi warna gitu. Cantik ya. Nah, walaupun udah aku pakai kurang lebih 3 tahun, alhamdulillah warnanya itu masih cantik, masih cerah. Karena dalam masa pencuciannya itu nggak aku campur-campur ya Moms, aku khususin, jadi alhamdulillah nggak akan luntur. Oke, alhamdulillah pasang gorden pintu kamar udah selesai. Aku mau lanjut beres-beresin daybednya aku. Nah, aku mau cerita dikit mengenai daybed aku ini. Daybed aku ini aku custom ya Moms. Dulu sekitar 3 tahun yang lalu aku custom di tukang las. Itu harganya kurang lebih 1,5 juta. Dan itu harganya belum termasuk spring bed dan juga triplek untuk penyangga di bawahnya. Nah, dulu di zaman perdekoran Instagram, nah daybed kayak gini tuh hits banget Moms. Jadi aku kepengen buat juga, tapi berhubung beli online itu mahal dan berat di ongkir, jadi aku mau mutusin untuk custom aja. Nah, ini dia penampakan daybed aku yang aku custom 3 tahun lalu. Terus untuk ukuran daybednya ini aku custom dengan size 100 kali 200 cm. Dan untuk pemilihan motif atau desainnya itu aku juga ngambil picknya dari Instagram. Aku stalking rumah-rumah dengan tema basic yang ada di Turki gitu Moms. Terus aku ambil salah satu gambar daybednya, terus aku bawa ke tukang las,
terus minta di custom deh kayak gitu. Nah, ini dia penampakan daybed aku kalau belum dipasangin spring bed ya, Moms. Nah, itu aku lapis pakai triplek yang tebalnya kurang lebih 2 cm. Sebelumnya nggak ada niat mau pasangin triplek, tapi aku ngerasa kurang safety aja ya, Moms, kalau nggak dilapis dengan triplek. Takutnya kalau didudukin rame-rame bisa ambruk gitu. Jadi aku inisiatif aja, aku lapis dengan triplek supaya lebih aman dan gak gampang roboh. Terus lanjut ke spraynya ini. By the way, spraynya ini aku beli Pre-Love ya, Moms. Nah, buat yang belum tahu Pre-Love itu apa, Pre-Love itu barang second alias barang bekas alias monja kalau kata orang Medan, Moms. Tapi jangan salah, Pre-Love-nya ini aku beli online juga. Kebetulan yang jual ini temen aku sendiri, dia itu domisilinya di Asahan. Nanti bakal aku taruh juga Instagramnya di description box. Nah, di Instagramnya itu banyak banget jualan spray-spray rimpel, ambal, rook, dan itu memang semua Pre-Love tapi masih layak pakai dan oke punya. Dan untuk harga, alhamdulillah masih aman di kantong, Moms. Contohnya spray Rimple Pink yang aku beli ini harganya murah, cuman 80.000 aja. Tapi aku udah dapet spray Rimple cantik yang udah dicuci, udah pakai pewangi, dan alhamdulillah siap pakai gitu, Moms. Oke, masih lanjut lagi perjuangan. Aku mau lanjut bersihin buffet TV aku. Nah, buffet TV aku ini juga udah lama ya, Moms. Dibeliin sama suami aku waktu kami awal-awal nikah dulu. Aku banyak banget, Moms, waktu nikah dapat kado. Jadi bingung mau taruhnya di mana. Mau beli lemari gede, aku takut sempit ya, karena berhubung ruang tamu aku ini nggak terlalu besar. Jadi tiba-tiba dia mutusin beli buffet TV ini. Nah, di kaca depannya itu dalamnya semua souvenir-souvenir atau kado, barang pecah belah waktu aku nikah kemarin. Terus aku inisiatifin pakai wallpaper di kacanya supaya nggak menerawang kalau ada yang lihat dari luar. Terus juga bisa mempercantik buffet aku yang warnanya itu lebih monoton ke krim dan coklat gitu, Moms. Maklum ya, namanya juga pecinta pink, jadi apa-apa maunya berbau pink gitu. Lanjut, untuk pajangan yang ada di dinding aku itu, rak gantungnya itu semua aku juga beli online ya, Moms. Nanti aku cantumin linknya, kalian bisa cek sendiri ya. Nah, aku mau lanjut nyapu rumah aku berhubung debunya udah banyak banget. Jadi aku mau sapu dulu sampai bersih. Terus kalau udah bersih mau aku pasangin ambal. Nah, ini dia ambal kesayangan aku, Moms. Ambal ini juga aku beli Pre-Love loh. Nah, ini penampakan ambalnya, Moms, cakep kan? Ini tuh dia bisa timbal balik. Motifnya juga cantik, sesuai dengan tema rumah aku. By the way, harganya juga murah. Kemarin itu aku beli harganya 200.000. Ukurannya 150 kali 200 cm.
Oke, ini dia semua pajangan dinding aku kalau aku shoot dari dekat. Nah, di situ ada wifi. Nah, untuk di atas buffet TV-nya itu aku taruh bulu-bulu pink gitu ya, Mom, kayak semacam dashboard gitu. Tapi aku pakein buat ngalas bawah TV aku. Ini penampakan karpetnya kalau dari dekat. Nah, itu jam dinding raksasa. Itu juga aku beli online ya, Moms. Ntar bakal aku cantumin juga linknya di description box. Oke, next aku mau lanjut beres-beres lagi. Di sini aku mau bersihin meja triplek yang ada di samping daybednya aku. Sebenarnya meja ini dulu tuh aku pakai buat meja kerja aku, karena alhamdulillah dulu aku punya usaha kecil, usaha sampingan berbasis kerajinan tangan gitu. Nah, jadi mejanya ini aku pakai untuk ngecat, ngepacking, terus tempat aku menuangkan kreativitas aku gitu, Moms. Terus ambalan yang ada di dinding itu juga aku custom, minta dibuatin sama tukang. Nah, di ambalan itu aku pakai buat naruh perlengkapan kerja aku, termasuk cat, kain perca, kuas, dan lain-lainnya. Tapi berhubung aku udah nggak aktif jualan lagi, jadi ambalan ini dipakai buat naruh faktur-faktur dan bon-bon kwitansi punya suami aku. Terus ditambah lagi aku juga punya 2 anak yang masih kecil, yang masya Allah mereka itu masih aktif banget ya, Moms. Jadi aku takut nggak fokus jualannya, dan juga nggak fokus kalau ngurusin mereka. Jadi aku mutusin untuk off dulu sementara. Insya Allah kalau ada waktu umur yang panjang aku bakal aktif lagi jualan, dan aku bakal share ke kalian kalau aku udah open lagi. Doain aja ya. Oke, buat yang mau tahu penampilan usaha kecil-kecilan aku itu gimana, nah ini dia, Moms, penampakan usaha kecil-kecilan aku yang dulu. Jadi usaha aku itu usaha seni decoupage, dimana aku tuh ngecat botol bekas jadi cantik. Nanti aku hiasin pakai kain perca, terus pakai paper napkin. Terus entar bisa dipakai buat jadi pajangan, jadi vas bunga, ataupun buat dijadiin souvenir juga oke. Gitu, Moms. By the way, masih ada sisa satu bagian lagi yang belum aku bersihin, yaitu jendela aku. Nah, jendela aku ini ukurannya juga lumayan besar ya, Moms. Ukuran 3 nako. Jadi kalau untuk mengganti gordennya itu emang butuh tenaga yang ekstra. Tapi aku pribadi, aku orangnya nggak suka kerja yang nanggung-nanggung. Jadi alhamdulillah selagi masih bisa aku kerjain, bakal aku kerjain. Tapi ngomong-ngomong, aku beres-beres gini kayak udah mau lebaran ya, Moms. Semua serba diganti gitu. Tapi nggak apa-apa, demi kenyamanan dan kebersihan rumah, jadi semaksimal mungkin bakal aku rapiin, aku bersihin, karena aku emang tipe ibu yang stay di rumah, bukan working mom. Jadi aku lebih suka beberes rumah, bersihkan rumah, supaya orang yang ada di dalamnya itu termasuk anak aku, suami aku, ibu aku, mereka itu nyaman. Please jangan bosan dengerin aku cerita ya, Moms. Tapi tujuan aku nge-share video ini, aku juga mau nge-share pengalaman aku, berbagi info, supaya moms yang ada di luaran sana bisa termotivasi untuk rajin berbenah rumah, bersihin rumah, dan menata rumah sebersih dan serapi mungkin. Oh iya, by the way,
gorden jendela yang mau aku pasang ini juga aku beli pre-love loh moms. Nah, gorden ini berhubung aku beli pre-love, jadi ukurannya itu enggak sesuai sama jendela aku. Tapi ya namanya aku juga udah jatuh cinta pada pandangan pertama, jadi aku beli aja. Untuk ukuran lebarnya itu pas sama jendela aku, tapi panjangnya aja yang kurang moms. Tapi nggak apa-apa menurut aku, lumayan bisa buat ganti-ganti kalau gorden aku yang lain kotor, jadi bisa aku inisiatif pakai gorden yang ini. Modelnya juga tetap sama kayak model gorden di pintu kamar aku. Kalau yang di pintu kamar aku itu rempelnya 4 tingkat. Nah, kalau di gorden jendela aku ini rempelnya 2 tingkat. Karena menurut aku ya, model gorden rempel gini tuh memang hits banget di Instagram. Jadi buat para home decor lovers pasti nggak asing dengan model gorden rempel yang kayak aku punya ini. Oke, alhamdulillah aku udah selesai pasang gorden jendelanya. Nah, ini dia penampakan aslinya. Ya, walaupun sebenarnya gordennya itu kurang panjang dan kurang cocok sama ukuran jendela aku, tapi menurut aku oke-oke aja. Yang penting gordennya itu masih bisa dipakai, masih cantik, dan gordennya ini menurut aku cocok dengan tema rumah aku yang ala-ala shabby chic gitu. Kesannya itu bikin ruang tamu aku itu jauh lebih terang, jadi nampak luas, dikarenakan gorden itu warna putih ya, putih polos, jadi bisa bikin kesan ruangan itu lebih luas. Nah, satu tips dari aku buat mom semua yang mau mulai mendekor rumahnya, aku saranin jangan terlalu memaksakan diri untuk harus sama dengan orang lain. Usahakan kita tuh mendekor rumah sesuai dengan hati kita, selera kita, tanpa ada keterpaksaan. Nggak melulu harus serba baru gitu ya moms, pelan-pelan aja dicicil ya. Kalau ada yang jual pre-love masih bagus dan lebih murah ya kenapa enggak gitu kan. Jadi setidaknya kita bisa lebih menghemat, bisa uang itu bisa kita sisihkan untuk kepentingan kita yang lain. Oke moms, sekian dulu video dari aku ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video aku yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.